Sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, semangat pagi. Kali ini tema yang akan saya bawakan adalah bertanam padi organik ala NASA ya, terutama di pupuk dan pemupukannya. Sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, barangkali ada yang belum mengenal dengan saya. Nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya masih mengawal ya produk-produk agro PT Natura Nusantara dan nama penyakit ya, produk-produk hama penyakit pada PT Natura Nusantara. Sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada ya, kita lihat usaha tani yang ada di Indonesia ya sahabat-sahabat agro. Kita lihat sejarah pemupukannya, sejarah pemupukan pertanian yang ada di Indonesia ya. Di bawah tahun 1965 kita masih menggunakan organik murni, bahkan masih melakukan yang namanya lahan berpindah ya, pindah-pindah. Jadi bekas pembukaan lahan hutan kita tebari benih ya, kemudian tanaman padi itu masih bekas lahan pembukaan hutan kita tanam ya, kemudian kita panen. Nah nanti kita mencari lagi tempat, berpindah lagi ke tempat pembukaan lahan di tempat yang lain dan begitu seterusnya ya. Jadi masih belum menggunakan pupuk. Kalaupun masih ada menggunakan pupuk, maka pupuk kandang yang seadanya ya, belum terlalu banyak. Baik mitra-mitra, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, sebelumnya kita melihat usaha tani yang ada di Indonesia dimulai sejak mereka bertanam ya, bercocok tanam mulai dari lahan yang berpindah, yaitu lahan yang pada saat hutan itu dibuka kemudian ditanam ya, dengan cara ditanam, disebar, kemudian dipanen, kemudian pindah lagi ke tempat yang lain, hutan yang baru dibuka, ditanam, kemudian dipanen, pindah lagi ke tempat yang lain. Jadi sering disebut sebagai bercocok tanam lahan berpindah ya. Itu di bawah tahun 1965. Kemudian maju lagi di tahun 1965 dimulailah dan dikenalkanlah yang namanya Bimas Inmas, di mana diinstruksikan untuk menggunakan pupuk kimia ya. Di situ diwajibkan dan dikenalkan pupuk kimia atau pupuk anorganik ya sejak tahun 1965. Dalam perjalanannya sejarah pupuk di Indonesia ya, pupuk dan pemupukan di Indonesia, sejarahnya itu kemudian diikuti dengan adanya intensifikasi khusus ya pada tahun 1979. Di sini sudah mulai dikenalkan dengan yang namanya suprainsus dan lain sebagainya. Ada sabta usaha ya, pertanian ya, pola tanam, pengolahan lahan ya, penggunaan benih yang bersertifikat, kemudian pupuk yang berimbang ya, pengendalian organisme pengganggu, tata guna air, dan pengelolaan pasca panen. Nah, baru kemudian di tahun 2010 pemerintah sudah mulai mencanangkan go organik secara nasional. Namun di PT Natura Nusantara kita menganut ya semi organik, pertanian semi organik atau semi organic farming, yaitu suatu sistem pertanian yang mendorong tanaman dan tanah tetap sehat melalui cara pengelolaan tanah dan tanaman yang disyaratkan dengan pemanfaatan bahan-bahan yang masih alami sebagai input, akan tetapi masih dipadukan dengan menggunakan pupuk buatan ya, pestisida buatan pabrik yang masih mengandung bahan-bahan non organik ya. Ini menganut di International Alliance Sustainable Agriculture atau IASA ya. Jadi kita masih menggunakan pupuk makro atau pupuk kimia, dengan catatan adalah NASA masih menggunakan pola semi organik ya, semi organik yang masih menggunakan pupuk makro atau pupuk kimia. Nah, pupuk makro ini masih dibutuhkan dalam jumlah yang banyak karena memang tanaman masih membutuhkan jumlah yang banyak, ibaratnya itu adalah nasinya, dan fungsi ini tidak bisa saling menggantikan atau menggantikan fungsi dan perannya. Jadi masing-masing memiliki fungsi dan peran masing-masing. Tanaman masih membutuhkan NPK-CAN-EB masih jumlah banyak, sementara di pupuk organik itu tidak didapatkan karena jumlah NPK-CAN-nya sangat sedikit ya, karena dia adalah pupuk organik. Kalau kita kembali ke pupuk organik yang murni, berarti kita kembali ke tahun 1965 sekian zaman dahulu, di mana dia produksinya masih cukup rendah. Kemudian inilah NASA ya dengan semi organiknya.
Di dalam budidaya tanaman padi ya, pemupukan dimulai dari perendaman benih ya, perendaman benih. Bisa dengan menggunakan POC nasa dan hormonik, atau POC saja, POC ditambah dengan air garam ya, 2 tutup POC nasa ditambah dengan air garam, atau POC nasa 1 tutup dan hormonik 1 tutup ditambah dengan air garam ya. Ini dalam proses perendaman benihnya. Kemudian bisa juga kita dengan menggunakan supernasa ya, air garam ditambah dengan supernasa ya, 2 sendok supernasa di dalam 10 liter air ya, 10 liter air ditambah dengan garam ya. Ini untuk perendaman benihnya ya. Ini bisa direndam kurang lebih sekitar 18 hingga 20 jam benihnya direndam. Nah, proses berikutnya adalah setelah kita melakukan perendaman, maka di lahan ya, di lahan pada saat olah tanah yang pertama, bila itu sudah kita lakukan, lahan itu dilakukan bercocok tanam berulang kali, alangkah baiknya kita lakukan tambahan ya dolomit ya, untuk digunakan menaikkan pH ya, karena kemungkinan pH-nya atau rendah maka sebagainya, maka tambahkanlah per hektarnya sekitar 300 kilo ya dolomit per hektarnya. Ini harapannya adalah pH-nya bisa meningkat ya, tanahnya bisa kembali kadar keasaman tanahnya bisa meningkat. Tanah kemudian dibajak, digaru ya di kedalaman 30 hingga 40 cm. Kemudian tanah ini kondisinya macak-macak ya. Dalam proses olah tanah yang pertama ini disarankan adanya tambahan dolomit untuk menaikkan pH-nya, sekaligus juga menambah ya unsur hara yang ada di dalam dolomit tadi. Kemudian olah tanah yang kedua yaitu setelah 4 hari ya, setelah 4 hari ya, tanah dibajak dengan kedalaman 20 hingga 30 cm, kemudian dirata dulu ya, dijadikan berlumpur. Nah, di sini kita bisa masukkan glio ya, sekitar 3 sampai 6 kilo per hektarnya. Bisa ditambah dengan 1 atau 2 kotak ya, atau mungkin 3 kotak supernasa, 1 atau 2 kotak glio ditambahkan di situ, atau 3 kotak glio per hektarnya ya, atau granul ya 50 hingga 100 sak per hektarnya ya, dicampurkan di lahan ya, diratakan ya, diratakan di situ. Bisa dicampur dengan air untuk supernasanya dan glio supaya lebih cepat larut ya, atau ditaburkan kalau glio granulnya ditaburkan 50 hingga 100 kg per hektarnya. Nah, setelah siap ya, lahan setelah siap, kemudian pesemian ini kita lakukan, benih tadi ya sudah disiapkan, maka benih tadi yang sudah disiapkan itu untuk per hektarnya membutuhkan kurang lebih 25 hingga 30 kilo per hektar ya. Kemudian taburkan ya SPR granul ya, supernasa granul 20 gram per meter persegi plus SP36 10 gram per meter persegi ya. Kemudian setelah umur 7 hingga 14 hari bisa disemprotkan POC nasa ya, dengan BVR ya, POC 2 tutup, BVR nya kurang lebih sekitar 1 sendok. Ini untuk mewaspadai adanya walang sangit atau beluk dari sejak awal ya, dari sejak awal ya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan 2 sendok makan supernasa dalam 10 liter air ya, untuk disiramkan ya, digemborkan untuk 3 sampai 4 meter persegi. Jadi ini pilihan ya, supernasa plus granul ya plus SP36 atau supernasa plus SP36 ya. Ya, ini bisa juga POC nasanya kita dengan menggunakan GSA atau biang subur alami. Kemudian pemupukan yang pertama yaitu 15 hari setelah tanam ya, dan ada beberapa cara pemupukan rekomendasi yang lain ya, tapi ini hanya adalah salah satu cara saja dengan menggunakan pemupukan makro ini ya. Ada yang NPK, ada yang pupuk tunggal ya, kemudian ada beberapa pemupukan yang lain sesuai dengan kondisi masing-masing daerah ya. Untuk pemupukannya bisa kita berikan urea 75 kilo ya, SP36 nya 60 kilo, KCL nya 40 kilo ya, ini per hektar. Kemudian kondisi tanahnya dalam kondisi macak-macak. Nah, penyemprotan POC nasanya bisa kita tambahkan 4 tutup POC nasa dan 1 tutup hormonik ya, ditambah dengan 1 sendok BVR dan 1 sendok korin per tangkinya ya. Ini untuk antisipasi dari sejak awal ya, penyakit-penyakit ataupun hama dari sejak awal ya, karena mencegah tentu saja lebih baik daripada mengobati.
Nah, atau kita bisa juga menggunakan dengan BSA, yaitu dengan menggunakan 3 sampai 4 tutup larutan induk BSA ya. 3 sampai 4 tutup larutan induk BSA yang ini bisa kita lakukan penyemprotan di pemupukan yang pertama. Kemudian bisa juga kita gunakan yaitu 1 saset Green Star ya, ditambah dengan 1 tutup hormonik ya. Jadi ada pilihan ya, POC NASA plus hormonik ya, atau dengan menggunakan BSA ya, larutan induk BSA, atau lipo BSA, larutan induk POC BSA, atau 1 saset Green Star plus 1 tutup hormonik. Kemudian pemupukan yang kedua yaitu di usia 30 hingga 35 ya, pupuk makro yang bisa kita gunakan adalah ZA 60 kg, SP36 60 kg, dan KCL 40 kg ya. Kondisi tanahnya adalah macak-macak, penyemprotannya 5 tutup POC NASA dan 2 tutup hormonik ditambah 10 tutup Pestona kalau masih ada ya, kita tambahkan untuk kita semprotkan, atau kita semprotkan dengan 1 saset Green Star plus 2 tutup hormonik ya, atau 3 sampai 4 tutup larutan induk BSA per tangkinya ya, atau kita semprotkan Free Top 2 gram per liter air, atau kita berikan taburkan power 3 kg per hektarnya ya. Jadi kita sudah mulai masuk di fase generatif. Untuk persiapan fase generatif bisa kita semprotkan Free Top 2 gram per liternya atau power 3 kg per hektarnya ya. Ini untuk mewaspadai penggerek batang ataupun wereng ya, kita semprotkan dari awal. Nah, pemupukan yang ketiga itu adalah di usia 51 hari ya, atau sekitar 45 hingga 51 hari. Ini kita masukkan pupuk makronya adalah urea 75, TSP 20, KCL 30 kg ditambah power ya. Power bisa masuk di pemupukan yang kedua, bisa masuk di pemupukan yang ketiga ya. Yang pasti power digunakan setelah usia 30 hari setelah tanam ya. Kondisi tanah macak-macak dipertahankan sampai 5 hari kurang lebih ya. Kemudian penyemprotannya bisa 6 tutup POC NASA, 2 tutup hormonik ya, dan 14 tutup Pestona jika masih memiliki Pestona. Atau juga kita bisa juga dengan menggunakan larutan induk POC BSA ya, dengan kurang lebih sekitar 3 tutup sampai 4 tutup per tangkinya. Kira-kira kalau saya bikin ringkasan sahabat-sahabat semua, mitra-mitra semua ya, awal tanamnya kita menggunakan dengan Super NASA 6 kg atau ya granul 6 sak per hektarnya. Sementara penyemprotan kita bisa lakukan di usia 15, 30 dan 45 hari setelah tanam. Dosisnya bisa kita lakukan 41 ya, 52 atau 62. Ini POC NASA dengan hormonik. Dan standarnya kita adalah untuk POC NASA sama hormonik 3:1 ya, 3 tutup POC, 1 tutup hormonik. Jadi 3 tutup POC, 1 tutup hormonik ya per tangkinya. Ya, ini ya dosisnya adalah seperti itu ya. Bisa kita gunakan dengan dosis yang di atas atau kita bisa menggunakan dengan dosis standar ya. Nah, kemudian Pak, kalau misalnya kita menggunakan hanya pupuk tabur saja bisa nggak ya? Bisa ya. Misalnya kita menggunakan Super NASA 9 kg atau granul ya 8 sak per hektarnya. 6 kg diberikan di awal tanam, kemudian 3 kilonya diberikan setelah 2 minggu tanam ya. Super NASA granulnya bisa ya 5 saknya di awal tanam, kemudian 3 saknya setelah 2 minggu ditanam ya. Itu bisa hanya tabur saja ya. Kemudian hanya pupuk semprot gimana Pak? Ya, kalau kadang-kadang kita ketemu dengan calon konsumen yang akan menggunakan ini, kalau kita masuk hanya semprot saja atau maunya hanya semprot saja bagaimana, dan masuknya hanya misalnya di hari tertentu saja karena sudah lewat daripada tanamnya ya, bisa kita gunakan dengan POC NASA dan hormonik ya di usia 15, 30, 45, 55 dan 65 hari. Jadi ini hanya semprot saja dengan POC NASA dan hormonik dengan dosis standar ya, atau dengan menggunakan Green Star ya. Green Star saja boleh, Green Star plus hormonik boleh, atau dengan menggunakan biang subur alami ya, itu boleh ya, dengan menggunakan dosis ya kurang lebih sekitar 3 sampai 4 tutup ya dosis Lipok BSA, larutan induk POC BSA ya. Waktu penyemprotannya kurang lebih sama ya. Jadi kita bisa hanya menggunakan dengan pupuk tabur saja kalau misalnya konsumennya hanya mengendaki tabur, atau kita hanya menggunakan dengan pupuk semprot saja
itu dengan peosinasa ataupun hormonik atau dengan BSA ya, namun akan lebih sempurna yaitu kita dengan menggunakan tabur dan juga menggunakan dengan semprot, itu yang terbaik ya. Nah sahabat-sahabat, mitra-mitra aku dimanapun Anda berada, demikian tadi informasi tentang tema kali ini, yaitu bercocok tanam padi organik ala NASA ya, dengan beberapa pola ataupun cara, baik hanya tabur ataupun hanya dengan menggunakan semprot ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain tema dan di lain waktu ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.